Saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, supaya tidak diteruskan. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya berhentikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo apa itu nggak datang juga pada waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela Cicak Buaya. Pada waktu Cicak Buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Setia Novanto juga sudah dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden? Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kelakuan Jokowi akan terungkap, tinggal tunggu pengakuan internal. Pengamat komunikasi politik Henry Subiakto menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai terbuka satu persatu. Menurutnya Jokowi tidak hanya membuat Mahkamah Konstitusi terpuruk dengan skandal etika Paman Usman, tetapi juga pernah melakukan intervensi terhadap KPK. Hal ini terlihat dari pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Ini ibarat puncak gunung es yang mulai menampakkan hal-hal yang sebelumnya tertutup, kata Henry, guru besar komunikasi Universitas Airlangga. Henry yakin bahwa sandiwara yang selama ini disembunyikan oleh Jokowi akan semakin terungkap, terutama dengan adanya dukungan dari pihak internal pemerintah yang mulai membuka diri karena tidak tahan menyembunyikan fakta. Lebih lanjut, Henry memberikan contoh dari sektor Kementerian Keuangan, di mana terdengar keluhan terkait penggunaan anggaran negara dan hutang yang digunakan sembarangan oleh kementerian tertentu. Dia menegaskan bahwa lebih banyak dugaan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi akan terungkap pada waktunya. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term? Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan, Ahok harus ditahan. Nggak terima saya. Ya nggak sih tesis bahwa intervensi atau cawe-cawe Jokowi dalam pemberantasan korupsi terutama ke KPK sudah terjadi sejak lama? Ini di luar bayangan saya, tiba-tiba Pak Agus curhat langsung. Kemarin gua dimarahin. Kenapa Pak gitu? Iya nggak boleh ini kasusnya Setnov. Oke. Kenapa itu gitu? Setelah kita coba belusukan lagi nih, ternyata pertemuan antara Jokowi dengan Pak Agus yang membahas konten itu ternyata nggak cuma sekali, 2 kali, beberapa kali. Oh, berapa kali ya? Cerita seputar itu Sudah terjadi sebelumnya? melapis pembuktian cukup banyak gitu. Nggak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain itu satu suara pasti. Dalam beberapa pertemuan? Marah. Dalam hal melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Jokowi memang jagonya. Hanya dibahas 2 pekan, perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disahkan DPR pada 17 September 2019 dengan mengabaikan penolakan publik yang masif. Sesungguhnya, keinginan melemahkan KPK datang dari Jokowi sendiri. Ia menganggap KPK terlalu kuat sehingga mengganggu pembangunan. Menurut Jokowi, banyak program kepala daerah macet karena gerak-gerik mereka diawasi KPK.
Permintaan Jokowi itu membuktikan bahwa Presiden telah bergerak melemahkan komisi jauh sebelum revisi Undang-Undang KPK. Untuk memperkuat koalisi pemerintahannya, Jokowi rela membiarkan korupsi merajalela. Mulai dengan, ada yang tahu Mulyono nggak? Tahu ya? Tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya Mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk ke lubang besar, orang-orang nggak beres. Ya, orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat. Biarkan aja KPK bekerja, nggak usah diganggu, itu aja. Itu banyak akan produktif KPK. Selama ini dilaporkan KPK, isu-isunya dan isu itu juga dikatakan oleh orang KPK sendiri kan, saya dipanggil ke istana lah, saya di mana ini kan. Bahkan mantan ketua KPK di tempat saya, Agus Raharjo, itu bercerita bahwa dia bahkan sampai dibentak dan dibugulin meja. Nah, itu untuk kan sebuah kasus dulu gitu. Kianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buka ini ya. Tolong aku jelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia. Kalau Anda mau buka. Hasil survei, kenapa suara? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, biar kita tidak penasaran apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui video ini, kita langsung saja melihatnya di kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, yaitu pemimpin berjiwa korup begitu mengizinkan pendukungnya korup, gayanya sok bersih cuma buat pencitraan. Yang dijadikan menteri umumnya para perampok uang rakyat selama 10 tahun, sudah 7 menteri kabinetnya diborgol pakai rompi, masih banyak lagi yang siap-siap akan diborgol. Perusak bangsa, menyengsarakan rakyat. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Parah, satu persatu mulai terungkap. Yang lanjutkan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Tuh, lihat para pendukung Jokowi, jika mau tahu yang sesungguhnya Jokowi itu ilmunya seperti apa, buat Pak Wowo jangan cuma omong tegas doang, Pak. Ditindak biar Indonesia juga benar lagi. Kalau kita yang biasa melihat jelas yang dukung Jokowi, pasti pikirannya lapak, malingnya takut hilang. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kenapa sampai sekarang Jokowi tidak tersentuh hukum? Apakah pemerintah Prabowo ini masih takut sama Jokowi? Kenapa kok takut ya kan? Sudah jadi rakyat biasa, biarlah Allah yang membuka jalan kebenaran. Seharusnya Pak Prabowo mengambil tindakan Jokowi, sudah terlalu kelewatan mempermainkan hukum di Indonesia. Sampai ijazah tidak berani menunjukkan kalau betul ijazah Jokowi tidak punya, bagusnya Jokowi pendam hidup. Nah, lanjut lagi teman-teman. Para korupsi di era Mulyono, semoga Allah segera turunkan azab yang pedih untuknya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Benar kata Pak Gatot, mantan Panglima Republik ini telah kesusupan cara-cara Latin komunis yang menghalalkan segala cara di dalam kekuasaan Republik ini. Rasa nasionalis terhadap bangsa ini telah hilang dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Ternyata yang merusak KPK adalah Jokowi sendiri. Cawe-cawe dalam penanganan KPK, bongkar terus Pak Agus Raharjo. KPK dominan hanya membidik kasus korupsi, sementara
kolusi yang semestinya cara terselubung melakukan korupsi tidak mampu ditelusuri. Bagusnya bentuk aja Satgas Anti Kolusi di bawah Komisi Pemberantasan KKN. Sudah cukup bukti dari semua pejabat yang jujur benar bahwa Joko Widodo adalah perusak semua hukum, konstitusi, demokrasi. Maka Joko Widodo benar-benar sangat jahat. Maka segera rakyat harus menyeretnya, mengadili. Cuma satu-satunya cuma rakyat, karena para penegak hukum sudah tersandera jadi termul-termul Joko Widodo. Maka rakyat bersatu nepalkan Joko Widodo. Nah, lanjut lagi teman-teman. Apa masih kerja percaya dengan terbongkarnya KPK ini? Masih kurang banyak bukti kasus yang lain. Berat buat Pak Prabowo. Nah, lanjut lagi teman-teman. Efek rusaknya dahsyat, rakyat sangat paham. Seperti puisi tanpa rima buat bising di telinga. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ada komunis di belakang Mulyono yang tidak mau ada kekuatan lain yang bisa menyaingi Mulyono. Telusuri siapa sesungguhnya Mulyono. Jelmaan dari apa Mulyono ini? Yang bisa mengetahui Mulyono ini hanya orang beriman. Jadi presiden yang iman lemah masih tunduk pada godaan Mulyono. Tak heran termul-termul mental pengemis jabatan maupun makanya walaupun salah jadi benar. Kalau tidak pakai uang negara buat bayar termulnya, lalu mau pakai jualan kusen atau kayu mebel, tidak mungkin. Lanjut lagi teman-teman. Terkadang masyarakat tidak menyadari pergerakan G30 SPKI sejak strategi yang disusun, didudukan wali kota gubernur di puncaknya kekuasaannya bergerak. Metode kejahatan berjalan 2014 hingga 2024 dan mulai terbongkar 2025. Pengkhianatan terhadap negara, penindasan terhadap rakyat, banyak kasus yang disepelekan, diabaikan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Terlalu besar dosa-dosa pada bangsa, merasa negara hanya milik pribadi, sehingga semua harus menurut apa kemauannya. Hina di mata rakyat, hina di hadapan Allah, dan akan menerima hukuman kekal selamanya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa mensubscribe video kita ini agar video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.